sangat baik. Sehingga kalau enos didapatkan pada pembuluh darah, itu membuktikan bahwa fungsi endotel berjalan dengan baik. Pada disertasi ini kami dapatkan graf yang kami seeding dengan EPC, menghasilkan enos yang cukup banyak secara signifikan, yang mana enos ini seperti kami katakan tadi adalah penanda regenerasi fungsional endotelium. Semakin banyak enos, seperti yang sudah dilakukan percobaan pada kelinci, bahwa enos yang baik banyak akan dapat mempertahankan suatu pembuluh darah dalam keadaan yang baik, mencegah hiperplasia intima, dan mengurangi angka aterosklerotik. Ini adalah beberapa penelitian yang mendukung bahwa enos itu berperanan penting terhadap terjadinya suatu aterosklerotik atau kerusakan pada pembuluh darah. Ekspresi elastin, seperti tadi telah kami katakan, elastin ini bertanggung jawab terhadap compliance arteri, di mana pembuluh darah, kalau dia ditanamkan atau diimplankan ke dalam tubuh manusia, dia akan menghadapi denyutan atau kontraksi daripada jantung. Sehingga diperlukan suatu compliance, karena kalau pembuluh darah tersebut kaku, maka akan terjadilah yang Kirchhoff dan sebagainya, sehingga dapat merangsang terjadinya suatu trombosis. Kami dapatkan pada disertasi ini adalah pembentukan atau ekspresi elastin yang cukup berbeda, bermakna signifikan pada kelompok EPC dan mesenkimal dibandingkan kelompok acellular graft. Namun pada kelompok EPC dan mesenkimal tidak didapatkan suatu perbedaan yang cukup bermakna. Demikian juga dengan kolagen tipe 1. Nah, kolagen tipe 1 ini adalah kolagen yang paling penting dalam membentuk suatu biomekanik pembuluh darah. Kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 3. Ya, jadi dia membentuk pembuluh darah, kekuatan elastisitas dari pembuluh darah. Pada disertasi ini kami mendapatkan pada yang di seeding mesenkimal dan MPC meningkat secara signifikan. Ini kami katakan tadi, dia dengan kolagen tipe 1, tipe 3 dan elastin menjaga fungsi fisiologis suatu lingkungan mikro dari pembuluh darah dalam mengatur keseimbangan elastisitas, resilien dan kekakuan. Kolagen tipe 4 ini dalam pembuluh darah dia banyak terdapat di membrana basalis, sehingga dia lebih cenderung bersifat suatu vaskuloprotektif. Artinya kalau kolagen tipe 4 rusak atau berkurang pada pembuluh darah kita, maka akan gampang terjadi proses-proses inflamasi dan pembentukan aterosklerotik. Bisa 3 menit lagi. Terima kasih, Prof. Kemudian kami dapatkan kolagen tipe 4 itu meningkat secara signifikan pada kelompok mesenkimal dan EPC, namun tidak berbeda bermakna antara keduanya. Dari uji tensi strength kami dapatkan adanya peningkatan yang signifikan antara kelompok yang diseeding EPC dan mesenkimal stem cell dibandingkan dengan kelompok yang kontrol, sehingga kami bisa mengatakan dengan pemberian mesenkimal dan EPC pada scaffold pembuluh darah ini kami mendapatkan adanya peningkatan yang cukup besar, 428 dan 127, melebihi daripada krisis hipertensi manusia 180 sampai 200. Demikian juga dengan nilai elastisitas yang. Sebagai temuan baru pada disertasi ini, kami dapat mendapatkan bahwa EPC bila diseeding dengan scaffold arteri mesenterica bovine mampu menghasilkan endotel dan ekspresi enos yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang diseeding dengan mesenkimal stem cell. Kemudian kami juga mendapatkan bahwa scaffold yang diseeding dengan EPC dan mesenkimal mampu menghasilkan elastin, kolagen tipe 1, kolagen tipe 4 yang sangat penting dalam membentuk struktur pembuluh darah alami. Kami juga menemukan jalur analisa peningkatan tensi strength dan burst pressure pada pembuluh darah melalui kolagen tipe 1 pada scaffold yang diseeding dengan EPC, kemudian melalui kolagen tipe 4 pada scaffold diseeding dengan mesenkimal. Ini nanti kalau misalnya kita mau menambahkan, mendapatkan kekuatan yang cukup baik, kita tinggal menambahkan kolagen tipe mana yang akan kita kehendaki pada scaffold yang kita seeding dengan sel jenis apa. Sebagai kesimpulan dan saran, dari penelitian disertasi kami ini kami mendapatkan kesimpulan bahwa scaffold yang kami hasilkan yang diseeding dengan EPC itu terbukti mampu menghasilkan secara signifikan ekspresi dari kadar endotel yang diperiksa dengan enos, kadar elastin, kolagen tipe 1 dan kolagen tipe 4, dan juga memberikan uji biomekanik yang lebih baik dibandingkan acellular vascular graft. Kami juga menemukan bahwa arteri mesenterica bovine yang kami lakukan seeding dengan mesenkimal juga lebih baik dibandingkan acellular vascular graft.
Kemudian kami mendapatkan bahwa peningkatan pembentukan endotel lebih banyak pada scaffold yang disiding EPC dibandingkan mesenkimal. Dan tidak didapatkan perbedaan yang bermakna antara perbedaan peningkatan elastin kolagen tipe 1 dan 4 pada EPC maupun MSC. Uji tensil atau uji biomekanik pada pembuluh darah yang kami dapatkan tidak berbeda pada mesenkimal dibandingkan EPC. Namun peningkatan ini masih dalam rentang nilai yang ideal untuk dapat menjadi suatu tisu engineering vascular graft. Dengan menggunakan kemampuan jumlah sel yang dapat mengisi enos, EPC, kami dapat simpulkan bahwa seeding EPC lebih baik dalam menjadi suatu prototipe graft pembuluh darah berdiameter kecil. Kami mendapatkan juga dengan mesenkimal, tensile strength jalurnya melalui peningkatan kolagen tipe 4 dan peningkatan kolagen tipe 1 pada graf yang disiding EPC. Sehingga dari hasil disertasi ini kami dapat menyimpulkan bahwa arteri mesenterica bovine yang kami hasilkan bila disidingkan dengan EPC dan mesenkimal menunjukkan nilai potensi yang unggul sebagai prototipe pembuluh darah berdiameter kecil. Sebagai saran, kami menyadari bahwa penelitian disertasi ini tidak sempurna. Kami menyarankan bahwa mungkin sangat diperlukan penelitian yang serupa, namun membutuhkan waktu yang lebih lama, biar kita bisa mengamati atau melihat hasil dari diferensiasi dari stem cell EPC dan mesenkimal tersebut. Kemudian kami juga mengusulkan adanya penelitian yang serupa dengan kombinasi EPC dan mesenkimal untuk mendapatkan kemungkinan prototipe yang lebih unggul. Kemudian perlu penelitian dilakukan secara in vivo. Karena apa? Karena kami tidak ingin bahwa disertasi ini berakhir di sini, tapi dapat menghasilkan suatu produk pembuluh darah buatan yang sangat berguna bagi manusia. Kami kemudian menyarankan perlunya peningkatan penggunaan endothelial progenitor cell. Karena kita di Rumah Sakit Dr. Stomo dan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sudah bisa menghasilkan EPC daripada manusia dan dapat disidingkan dengan baik pada pembuluh darah buatan. Ini adalah jurnal yang kami submit. Yang pertama sudah publish, yang kedua sudah accepted, yang ketiga under review, yang keempat under review. Ini adalah video singkat yang kami slide di play. Hasil dari pembuluh darah yang kami dapatkan, kami melakukan uji jahitan, sebagaimana layaknya kami melakukan operasi bypass koroner pada manusia. Kami mendapatkan sebagai ahli bedah TKV, kami merasakan pembuluh darah ini sangat ideal, hampir menyerupai daripada pembuluh darah alami manusia atau graft autologus. Di mana graf yang kami hasilkan ini dapat menghasilkan uji tarikan yang cukup baik, uji tusuk yang cukup baik. Kemudian kami juga mendapatkan bahwa pembuluh darah yang kami hasilkan itu menghasilkan suatu porositas yang baik, yang tidak akan membuat pembuluh darah keluar atau perdarahan. Kami dapatkan tidak ada kebocoran pada pembuluh darah yang dihasilkan. Terhadap uji tarikan, kami dapatkan bahwa pembuluh darah ini sangat ideal, sangat baik sekali. Kemudian kami membandingkan dengan pembuluh darah buatan yang kami bawa dari Taiwan, 3D printed vascular graft. Yang kami dapatkan adalah pembuluh darah yang dihasilkan secara 3D printed ini tidak memiliki uji tusukan yang sangat baik dan gampang sobek atau robek pada saat dianastomosiskan. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa pembuluh darah yang kita hasilkan dari disertasi ini jauh melebihi pembuluh darah sintetis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Dr. Ian. Agak susah ya membacanya, mungkin terlalu sudutnya kurang melebar saat membaca layar. Tidak apa-apa, Prof. Iya. Baik, mungkin untuk evaluasi panitia ya. Jadi posisi saya kemarin itu posisi seperti Prof. Puruhito, itu membacanya itu terlalu sulit ya. Baik, saya persilakan Saudara Promotor Profesor Dr. Matt Puruhito, dokter spesialis bedah torak kardiovaskuler. Saya persilakan Prof. Puruhito untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Dr. Ian yang saya hormati sebagai Provendus, di halaman 9
Anda menyampaikan bahwa penelitian ini diharapkan memberikan temuan ilmu baru tentang penggunaan arteri mesenterika bovine sebagai prototip dan sebagai awal dari penemuan graf pembuluh darah berdiameter kecil alternatif untuk prosedur CABG dengan kualitas mendekati graf autolog sesuai dengan judul disertasi dan yang telah Anda tunjukkan di dalam presentasi tadi. Harapan para ahli bedah, karena saya ingin menyampaikan sebagai ahli bedah, bahwa graf tadi bisa awet, artinya paten, selain juga yang Anda sampaikan tadi, poten sebagai seeding tadi untuk dijadikan vascular graft. Sementara di halaman 9-10 di rumusan masalah, dalam kajian faktor prognostik itu, Anda menyebutkan patensi. Pertanyaannya adalah, dari faktor prognostik tersebut, yang manakah yang menurut Anda diharapkan dapat memberi patensi graf? Yang Anda sebut di dalam saran tadi, dan tolong disebutkan alasannya. Pertanyaan kedua, Anda mengatakan kata prototip dalam judul disertasi. Apakah langkah yang harus dilakukan untuk bisa mewujudkan menjadi satu produk graf pembuluh darah berdiameter di masa depan? Karena ini adalah harapan kita ahli bedah. Dan Anda kalau bisa memperkirakan keuntungan ekonomisnya, karena tadi Anda menyebutkan kalau memakai PTFE mahal atau tidak ekonomis. Dan ini kalau bisa dicapai, maka saya yakin graf bikinan Surabaya ini nanti bisa memperkuat ketahanan nasional sebagai produk domestik di dalam negeri. Dan harapan ini tentunya segera terwujud sebagai produk nasional yang nanti akan dapat dipasarkan secara global. Mohon Anda bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Profesor Dr. Puruhito, Dr. SPB TKV Konsultan, selaku promotor kami dalam menyelesaikan disertasi kami ini. Terima kasih atas bimbingannya Prof selama ini. Terima kasih juga atas pertanyaannya dan kesediaan Prof untuk dapat hadir di ujian terbuka pada hari ini. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Prof. Dari pengalaman klinis kami selaku ahli bedah torak kardiovaskular, bahwa kami mendapatkan kesimpulan bahwa sebagai faktor prognostik yang ideal dalam suatu pembuluh darah itu adalah adanya lapisan endotel, Prof. Di mana apabila kita mendapatkan lapisan endotel yang ideal pada pembuluh darah tersebut, maka kemungkinan komplikasi pertama yang akan dialami oleh seorang ahli bedah TKP, yaitu trombosis daripada pembuluh darah tersebut, itu akan dapat dihindari. Kemudian selanjutnya faktor prognostik lainnya adalah kekuatan biomekanik, di mana untuk patensi untuk masa ke depan apabila pembuluh darah tersebut diimplan, dia tidak akan mengalami suatu aneurisma ataupun infeksi ataupun bahaya untuk rupture. Namun menurut kami dari hasil disertasi kami ini, yang paling penting faktor prognostik adalah terbentuknya endotel untuk mencegah trombosis. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang ke nomor 2, Prof. Seperti yang selalu Prof katakan kepada kami, bahwa prototipe ini tidak boleh berhenti di sini. Dia harus dapat menjadikan suatu graf atau suatu produk yang nanti mungkin diberi paten UNER atau Dr. Stomo atau apapun itu. Kami melihat bahwa ini adalah tahapan awal. Masih banyak suatu tahapan ke depan yang kami butuhkan untuk mencapai atau menghasilkan suatu produk. Dr. Heri Suroto selalu mengajari kami untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Seperti tahapan karakterisasi bahan in vitro maupun in vivo, biokompatibilitasnya, kemudian tes efikasi atau tes untuk uji kejadian trombosis. Baru kemudian setelah itu kami berharap Prof ini akan berlanjut pada clinical trial pada hewan dan selanjutnya clinical trial pada manusia, fase 1, fase 2 hingga fase 4. Demikian yang bisa kami jawab untuk menjawab pertanyaan Profesor Puruhito. Terima kasih. Terima kasih, saya belum mendapatkan jawaban yang lengkap tentang perkiraan keuntungan ekonomis. Apakah nanti graf Made in Surabaya ini bisa lebih murah
kalau dipasarkan bisa laku gitu, dibanding dengan graf PTFE yang sekarang sudah banyak beredar dan memang mahal. Ya, terima kasih Prof. Ini kalau kita ngomong biaya, Pak Dekan, ini kami sudah habis dengan tim 180 juta untuk disertasi ini. Tapi memang kalau kami bicara mengenai produk, Dr. Heri Suroto dengan bank jaringannya memang mengatakan pada waktu fase awal memang akan habis-habisan Prof. Tapi setelah kita mendapatkan suatu metode dan produksinya bisa dilakukan secara massal, maka seperti yang kita lihat saat ini bank jaringan bisa memproduksi harga produk dengan harga 50.000, 25.000 gitu ya Dr. Heri ya. Jadi harapan kami ke depan Prof, kalau sudah diproduksi dengan massal, itu bisa dihasilkan atau didapatkan suatu produk yang cukup murah. Jadi intinya adalah kita bisa menghasilkan ini dalam jumlah yang banyak Prof. Kalau cuma 1-2 dihasilkan ya seperti penelitian ini cukup banyak. Tapi kami melihat ke depan dibandingkan sintetis graf, bahan atau produk ini akan lebih murah. Karena apa? Karena bahannya tersedia. Khususnya kalau kita mau mendekati Idul Adha atau Lebaran gitu, itu banyak sekali. Arteri mesenterika sapi itu tidak dipakai-pakai, Prof, dibuang aja. Hanya laku di soto Madura itu yang enak sekali. Jadi hanya di bagian ususnya. Tapi kami melihat dengan adanya ketersediaan bahan yang cukup melimpah di negara kita, kemudian dengan FK UNER dari Rumah Sakit Dr. Stomo yang memiliki bank jaringan yang sangat hebat, kami yakin ke depannya secara cost ini akan bisa ditekan dan bisa menghasilkan produk yang lebih murah dibandingkan sintetis yang dihasilkan oleh negara lain. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Durian. Bapak Ketua, saya puas dengan jawaban Prof. Vendus, dan semoga kalau ada pembuluh darah nanti dipasarkan dan laku keras, Pak Pimpinan dan Pak Dekan bisa dapat juga uang dengarnya juga. Terima kasih. Tapi biaya penelitiannya kalau tidak salah dengar tadi 180 juta. Iya, Prof. Luar biasa. Iya. Memang untuk pengembangan ilmu pengetahuan tidak Demi murah. UNER, Prof. Ya. Baik, kesempatan berikutnya sahabat saya ini, teman saya. Dr. Heri Suroto, dokter spesialis ortopedi konsultan. Saya persilakan Dr. Heri Suroto. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Budi Santoso. Saya apresiasi untuk Dr. Yan, Prof. Vendus. Sebagai kopromotor, saya sudah banyak berdiskusi dengan Dr. Yan. Ya. Mulai dari permasalahan yang diangkat, rencana solusi masalah. Nah, dalam hal ini, strategi yang dilakukan adalah pendekatan tissue engineering vascular graft. Di dalam membangun prototipe ini saya juga melihat bagaimana processing dari scaffold arteri mesenterika juga cukup banyak tantangan yang dihadapi Dr. Yan, ya. Sampai ketemu SDS 1%, ya. Iya, Prof. Kemudian juga MSC, bahkan EPC ini juga pertama kali bisa kita processing, ya. Nah, demikian juga pengujian yang sudah dilakukan cukup lengkap, bahkan saya lihat ada begitu banyak jurnal yang sudah dipublish, ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama itu bagaimana apa yang kita dapatkan dari hasil penelitian ini, ya, dan tentunya sudah diuji secara statistik, ya. Signifikansi secara klinis bagaimana, proyeksinya. Sebab saya lihat ENOS, apakah memang benar ENOS itu bisa mencerminkan kemungkinan pencegahan trombosis, demikian juga tensile strength, burst, ya, itu pressure, ya, apakah itu juga bisa diproyeksikan mencegah aneurisma. Nah, jadi bagaimana kita bisa menjembatani ke arah sana. Yang kedua, nah, tentunya juga sudah ditanyakan Prof. Fulgito tadi, itu prototipe ini tidak akan berhenti. Saya percaya sudah ada proyeksi ke depan, ya, sampai ke hilirisasi produk, bahkan sampai cost-nya, ya. Nanti juga ada hitung-hitungannya unit cost ini, Prof. Ya. Nah, saya belum melihat apakah sudah ada satu roadmap sehingga sampai ke clinical trial fase 2, mungkin bahkan fase 3.
Kira-kira bagaimana, Dr. Yan? Monggo silakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Heri Suroto, dokter SP Ortopedi dan Traumatologi Konsultan. Selaku co-promotor kami, terima kasih dok, sudah menemani dari awal hingga akhir, sudah bersedia berdiskusi. Saya kalau beliau ini ada di bank jaringan selalu saya tangkap, Prof. Jadi saya pasang mata-mata di sana. Dokter Heri ada nggak? Ada, berarti saya ke sana. Jadi memang kalau untuk menyelesaikan disertasi ini memang harus pasang mata-mata kelihatannya, Bro. Jadi terima kasih untuk semua teman-teman yang ada di bank jaringan. Kami akan mencoba menjawab, Dok, mengenai apa yang kita dapat dari penelitian ini. Kami memang mendapatkan seperti tadi dikatakan oleh promotor, bahwa yang kita uji saat ini adalah suatu faktor prognostik. Artinya apa? Kita masih menguji apakah suatu tisu engineering vascular graft ini siap untuk dilakukan implan. Namun dari penelitian, walaupun masih sifatnya in vitro, kami mendapatkan signifikansi yang sangat luar biasa. Tadi sudah kami katakan di disertasi kami, peningkatan enos. Enos ini adalah ekspresi dari endotel yang matur, yang sudah banyak sekali publikasinya dan sudah dinyatakan bahwa apabila enos didapatkan dalam jumlah yang banyak, maka sel endotel yang dihasilkan pada pembuluh darah tersebut dapat dikatakan baik. Enos merupakan faktor untuk mencegah trombosis yang seperti tadi kami katakan yang sangat penting. Selain faktor indikator-indikator atau variabel lain, seperti yang tadi kami katakan elastin, kolagen tipe 1, kolagen tipe 4, maupun yang dapat mempengaruhi suatu sifat biomekanik, yang memang dalam uji in vitro kita belum bisa melihat. Tapi dari teori bisa dikatakan bahwa elastin, kolagen tipe 1 dan tipe 4 yang baik pada suatu vascular graft itu akan bisa menjamin ke depan apabila bahan ini atau implan ini ditanamkan pada manusia, itu akan mampu menghasilkan suatu kekuatan biomekanik dan endotelisasi yang cukup baik pada graft tersebut. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai prototipe ini, apakah sudah ada roadmap? Kami di Departemen Bedah Torak, Kardiak dan Vaskular dengan Kepala Departemen Dr. Heru Subroto itu sudah mencoba roadmap, Prof. Dok. Jadi kami memang harapkan setelah proses in vitro ini, kalau diizinkan oleh Bapak Dekan, kami akan lanjutkan dengan postdoc kami untuk melakukan implan terhadap animal, untuk kemudian dilanjutkan dengan clinical trial tahap 1 dan tahap 2 sampai tahap 3 untuk efektivitasnya, dan bahkan kalau bisa nanti sampai tahap 4, yang mana mudah-mudahan sebelum Dr. Heri Suroto jadi profesor ya Pak. Jadi kami sudah mempunyai roadmap, dan ini juga nanti kami tidak hanya kami sendiri, tapi di departemen Prof. Purito selaku sesepuh kami sudah mengatur sehingga produk ini akan keluar dari Universitas Airlangga dan Rumah Sakit Dr. Stomo. Demikian. Terima kasih, saya puas. Baik, terima kasih Dr. Heru Suroto. Selanjutnya adalah penguji luar, Profesor Dr. Hafil Budianto Abdul Ghani, BA Medical Doctor, FACC. Saya persilakan Prof untuk memberikan sanggahannya. Terima kasih Bapak Ketua dan Dewan Profesor Fakultas Universitas Airlangga. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada jajaran Fakultas Universitas Airlangga yang telah dapat menciptakan lingkungan untuk penelitian tisu engineer vascular graft. Tisu engineer vascular graft ini saat ini di dunia dianggap sebagai state of the art. Jadi ilmu yang betul-betul sangat tinggi dan ngetren. Banyak sekali penelitian, semua tertuju pada ini.
masalah ini oleh karena kami di bagian bedah jantung seperti Prof. Puruhito pengalaman cukup banyak, selalu mengalami masalah-masalah ini. Oke, pertanyaan saya yaitu pada satu hal yang Anda sebutkan di sini, bahwa penelitian Anda ini dapat membentuk elastin yang signifikan dibandingkan dengan scaffold yang lain yang tidak. Dan elastin ini saya mendapat berita sangat sulit sekali untuk, dalam bahasa Inggrisnya, it's very difficult to handle when you operating in a scaffold. Sangat sulit elastin. Dan pertanyaan saya, kiat apa yang Anda lakukan sehingga berhasil memproduksi elastin dengan perbandingan yang antara A dan B yang signifikan? Oleh karena kiat ini saya rasa sangat penting untuk disampaikan kepada peneliti-peneliti yang lain yang akan melakukan sama. Jadi mohon dijelaskan bagaimana kiat apa yang Anda kok bisa ya dengan berhasil itu dengan elastin. Itu pertama. Yang kedua yaitu mengenai immunogenicity. Kami selalu berhadapan dengan masalah host versus graft reaksi. Dan ini adalah satu terobosan, serasa kalau berhasil dengan sendirinya produk akan diproduksi dalam negeri dan dengan sendirinya akan menghemat cost yang selalu kita import terus ini. Tapi dalam hal ini mengenai host versus graft ini ada beberapa hal mengenai infiltrasi dari trombosit, eritrosit, dan juga makrofag. Pada graf-graf ini makrofag sekarang kalau kita sudah melakukan ini di manusia ya atau pada hewan lain, jadi dalam perilaku. Jadi makrofag ini penting sehingga dibutuhkan pengobatan untuk mengontrol supaya tidak di-overplay. Apa kira-kiranya pengobatan yang dibutuhkan pada ini mesenteric artery dari dari bovine ini. Oke, yang terakhir adalah mengenai tissue engineering atau tissue engineered vascular graft. Tissue engineered vascular graft yang ideal kita semua, yaitu harus bisa repair, repair memperbaiki, menyembuhkan, harus bisa remodel. Jadi dia modelnya berubah. Kalau kita taruh dia di carotid artery, maka dia akan menyelesaikan. Kita taruh dia di aphesion untuk dialisis, dia menyelesaikan. Dan sebagainya. Dia harus bisa. Ketiga, dia harus grow, harus bisa grow. Anda sebutkan ini dalam tesis sana bagus. Ya memang harus bisa tumbuh. Oleh karena pada kasus pediater kita banyak sekali menggunakan ini, penting. Dan juga harus bisa regenerasi. Pertanyaan saya, pada tahap mana? Seperti tadi juga Prof. Puruhito atau saudara menanyakan, ini mapping. Apa ini? Kemana ini? Tahap mana Anda sekarang berada? Dalam hal 4 tadi itu. Repair, remodel, grow, dan regenerate. Penelitian Anda. Begitu, terima kasih Bapak Guru. Silakan Dr. Yan. Terima kasih. Profesor Dr. Hafil Budianto Abdul Ghani, BA, MD, FCS, FCC. Suatu kehormatan bisa diuji pada ujian terbuka doktor ini, Prof. Beliau ini adalah dokter lulusan Amerika, doktornya kemudian melanglang buana di negeri Malaysia, menjadi guru besar di University di Malaysia, kemudian kembali ke tanah air dan selaku sesepuh atau senior kami di Perhimpunan Bedah Torak Kardiovaskular.
Kami mencoba menjawab, Prof, pertanyaannya.